Dari Ma'had Al-Ukhwah Sukoharjo, Suara Quran, Radio Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kaum muslimin pendengar Radio Suara Quran bahagia. Kesempatan di pagi hari ini, hari yang ke-19 dari bulan Rabiul Awal 1431 Hijriah, kita masih bersama Radio Suara Quran 94.4 FM. Kesempatan pagi hari ini kita dalam program kajian khusus. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kedatangan tamu, ini Al-Ustaz Abdul Taslim MA Hafizallahu Ta'ala. Beliau sekarang menempuh belajar di program Doktor S3 Kuliatul Hadis di Jamiah Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah. Dan alhamdulillah kesempatan pagi ini beliau berkenan bersama kita untuk menyampaikan sedikit tausiah dan juga materi, dan nanti pendengar bisa berinteraksi langsung di line telepon kami di 027180465051 ataupun di line SMS kami di 085647575535. Kita bahas apa Ustaz pagi hari ini? Kalau memang banyak permintaan untuk membahas masalah tarbiyatul aulad, enggak apa-apa. Ya, pada Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar Radio Suara Quran rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas semua limpahan nikmat-Nya. Kita masih diberikan berbagai macam nikmat yang tidak terhingga. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tetap berada di atas jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk nikmat kemauan untuk selalu belajar, memperbaiki diri, mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ini merupakan nikmat yang tidak terhingga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan nikmat tersebut kepada diri kita semua, insyaallah. Kaum muslimin, para pemerhati Radio Suara Quran, a'azzakumullah. Alhamdulillah, tema yang mungkin patut untuk kita bicarakan pada pagi hari ini, sekedar untuk mengingatkan kepada kita semua tentang masalah yang berhubungan dengan pendidikan anak atau tarbiyatul aulad, yang banyak kita dapati, yang mana banyak kita dapati keluhan-keluhan dari ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak kepala rumah tangga, yang mereka adalah orang-orang muslim yang seharusnya telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Islam yang demikian lengkap dan jelasnya, demikian gamblang dan jelas petunjuknya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad taraktukum ala mithlil baydha'i ala mithlil baydha'i lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh-sungguh aku telah tinggalkan kalian wahai kaum muslimin di atas petunjuk, di atas syariah yang putih bersih, putih cemerlang, terang benderang, lailuha kana hariha, sampai-sampai saking terangnya disebutkan malamnya seperti siangnya.
la yazigu anha ba'di illa halik, tidaklah menyimpang atau berpaling dari syariat yang jelas tersebut kecuali orang-orang yang binasa. Maka kaum muslimin yang seharusnya dimuliakan dengan ajaran dalam agama mereka untuk menyelesaikan semua masalah-masalah yang mereka hadapi, tidak terkecuali masalah yang berhubungan dengan pendidikan anak, seharusnya menyadari bahwa segala macam problem yang timbul dalam hal ini ataupun dalam masalah-masalah yang lain yang mereka hadapi dalam kehidupan tidak lain adalah sebab dari berpalingnya mereka dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui tentang segala sesuatu yang terbaik di alam semesta ini. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah yang menciptakan alam semesta ini yang maha mengetahui, lebih mengetahui tentang apa yang terbaik yang mendatangkan maslahat di alam semesta ini. Wa huwal latiful khabir, dan dia maha halus lagi maha mengetahui segala sesuatu dengan terperinci. Maka perlu kami ingatkan kepada kaum muslimin, khususnya para pendengar setia radio Suara Quran, bahwa sekali lagi syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya yang maha sempurna serta hikmahnya yang maha agung, benar-benar kalau kita terapkan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita, maka masalah-masalah tidak akan timbul seperti yang saat ini banyak kita saksikan. Masalah yang berhubungan dengan anak, dan kita tahu semua anak merupakan buah hati bagi kedua orang tuanya, yang secara asal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang atau mencela manusia jika mereka mencintai dan menyayangi anaknya, karena ini merupakan fitrah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-malu wal banun, harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan di dunia. Wal baqiyatus salihatu, akan tetapi amal-amal yang saleh, yang baik, mempersiapkan amal-amal yang saleh yang akan menetap kebaikannya pada manusia, ini lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lebih diharapkan keutamaannya kembali kepada orang-orang yang mengerjakannya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa anak-anak itu termasuk zinatul hayati dunia, perhiasan bagi kehidupan di dunia. Wajar kalau seorang manusia itu mencintai anaknya, menyayangi anaknya, dan secara fitrah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencela perbuatan tersebut secara hukum asal. Akan tetapi biasanya justru timbul kendala dari sini, kecintaan yang berlebih-lebihan. Syaitan memanfaatkan kecintaan yang secara asal tidak terlarang ini untuk menggiring manusia kepada sikap berlebih-lebihan. Ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walasyaitani fihi nazghatan, kata salah seorang ulama salaf. Setiap Allah memerintahkan satu perintah kepada manusia, maka syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah tersebut. Imma ila tafritin wa taqsirin wa imma ila ghuluwin wa mujawazah. Digoda manusia untuk bersikap kurang dan meremehkan, atau bersikap berlebih-lebihan dan melampaui batas. Inilah yang menjadi masalah. Ketika cinta tersebut menjadi cinta yang membabi buta, cinta hanya sekedar memperturutkan keinginan sang anak tersebut dengan pertimbangan tidak ingin menyakitinya, padahal namanya juga anak kecil, jelas dia belum bisa untuk memilih kebaikan bagi dirinya. Kecenderungannya dia hanya melihat hal-hal yang disenangi sesuai dengan keinginannya. Maka kalau sudah sampai pada tingkatan demikian, inilah yang menjadi celaan. Bahkan dalam Al-Quran yang keadaan seperti ini disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi musuh bagi manusia. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu
dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka waspadalah dan hati-hatilah kamu terhadap mereka. Bayangkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai musuh manusia, padahal asalnya mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh hati manusia secara fitrah. Tapi ketika cinta tersebut tidak menjadi sebab untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika saling cinta tersebut menyeret manusia untuk melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala dengan membiarkan mereka dalam keinginan-keinginan yang menyimpang dari agama, tidak berusaha mengarahkan mereka kepada pendidikan yang baik yang akan hasilnya nanti berakibat baik untuk masa depan mereka, pada saat inilah kecintaan tersebut berubah menjadi malapetaka. Sesuatu yang asalnya tidak dicela karena sesuai dengan fitrah manusia berubah menjadi celaan karena menjadikan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dilanggar. Yang ini menunjukkan bahwasanya manusia tersebut telah menjadikan kecintaan kepada makhluk melebihi dari kecintaan dan keinginannya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah yang sering terjadi kendala tersebut. Maka syariat Islam sangat mewajibkan kepada kita semua untuk memperhatikan pendidikan anak yang sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu semua dan sering kita dengar ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan hal ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang terkenal, kita kenal semua, dalam surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Ini perintah. Artinya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah asar yang sahih, makna ayat ini adalah alimu anfusakum wa ahlikum khaira. Ajarkanlah kebaikan kepada dirimu dan keluargamu. Ini menunjukkan kewajiban. Nah, sementara ini seseorang atau banyak orang awam, orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang menisbahkan dirinya kepada Islam, menganggap yang namanya sayang kepada anak dan istri itu hanya diwujudkan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi mereka, hanya diwujudkan dalam perhatian terhadap masalah-masalah fisik atau jasmani mereka, sehingga kalau sakit segera untuk diobati dengan biaya yang berapapun besarnya. Kalau mereka meminta satu keperluan yang bersifat duniawi, yang berhubungan dengan gizi dan kesehatan misalnya, atau makanan dan seterusnya misalnya, segera berusaha untuk dipenuhi, karena mereka mengatasnamakan inilah cinta yang sebenarnya. Tapi mereka lalai bahwa anak dan orang-orang yang kita cintai membutuhkan sesuatu yang lebih daripada itu, yang berhubungan dengan masa depannya, yaitu pendidikan dan pembinaan rohani yang diisi dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh terbaik adalah para nabi alaihi wassalam. Lihatlah bagaimana Nabi yang mulia Yakub alaihi salatu wassalam, yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan nasihat beliau dalam Al-Quran kepada anaknya, yang nasihat ini merupakan nasihat yang paling berharga yang beliau sampaikan kepada anaknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh hadara Ya'qubal maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian hadir ikut menyaksikan ketika saat-saat Nabi Yakub alaihissalatu wassalam menjelang dijemput kematian, menjelang meninggal dunia, menjelang wafat? Ketika pada waktu menjelang wafat itu dia berwasiat, memberikan nasihat kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku. Bayangkan nasihat perpisahan, nasihat terakhir, yang bisa dipastikan pada waktu ini seseorang akan menyampaikan nasihat yang terbaik untuk orang-orang yang paling disayanginya.
Tapi hamba Allah yang mulia ini, Nabi Allah yang agung ini, benar-benar menyampaikan nasihat yang paling mulia di dunia dan di akhirat. Nasihat untuk bertauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku nanti? Bagaimana akidah kalian? Bagaimana iman kalian? Bagaimana pembinaan rohani bagi kalian? Sementara orang-orang saat ini, ketika saat-saat menjelang meninggal dunia seperti ini, yang akan diutamakan adalah nasihat-nasihat keduniaan. Apa yang kamu nanti, apa pekerjaanmu nanti, bagaimana kamu mendapatkan penghasilan, apa yang kamu akan makan sepeninggalku nanti, kamu akan tinggal di mana, bagaimana nanti hidupmu, semua nasihat-nasihat keduniaan. Subhanallah. Padahal kita tahu, justru saat-saat seperti ini yang paling dibutuhkan adalah mengingatkan kepada mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala yatawalla shalihin, akan selalu menjaga orang-orang yang soleh? Kalau dia menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga agamanya, maka dia akan dijaga. Ihfadillah yahfadka, kata Rasulullah SAW. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Masalah rezeki, masalah penghasilan, penghidupan, Allah akan menjaga jika anak tersebut menjaga agamanya. Maka hendaknya diperhatikan bahwa kecenderungan kita untuk mendahulukan pendidikan atau memprioritaskan pembinaan masalah-masalah yang bersifat duniawi, hanya sekedar jasmani seperti ini, justru inilah yang nanti bisa merusak akhlak dan masa depan anak-anak kita itu sendiri. Sehingga wajar kalau kemudian timbul berbagai masalah karena mereka tidak mendapatkan bimbingan yang baik dari orang tuanya. Yang kemudian sebagian dari kita malah lebih percaya terhadap pendidikan yang ditawarkan oleh orang-orang yang tidak beragama, tidak mengenal Islam, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, yang mereka sendiri tidak bisa memberikan kebaikan untuk diri mereka sendiri. Bagaimana bisa memberikan kebaikan kepada orang lain? Kita tahu semua Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lalai dari lupa kepada Allah, maka Allah jadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri. Mereka lah orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak. Ayat ini menunjukkan orang yang berpaling dan tidak beriman kepada Allah, orang yang berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, akibatnya adalah Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri, sehingga dia tidak mengetahui tujuan hidupnya, tidak mengetahui keselamatan, cara menyelamatkan dirinya, dan tidak mengetahui kebaikan untuk dirinya sendiri. Nah, bagaimana mungkin orang seperti ini kita bisa harapkan bisa memperbaiki orang lain, bisa memperbaiki anak kita dengan teori-teorinya atau dengan percobaan-percobaannya? Ini yang aneh dari kaum muslimin saat ini. Justru dalam masalah pendidikan anak, mereka terlalu percaya kepada teori-teori yang notabene dibuat atau ditetapkan oleh orang-orang kafir yang tidak beriman, tidak punya latar belakang pendidikan agama yang baik, tidak mengenal akidah Islam yang benar. Padahal Allah menjanjikan, mengancam dalam ayat tadi, orang yang tidak mengenal akidah iman yang benar, Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Untuk dirinya saja tidak bisa diharapkan kebaikan, bagaimana dia bisa mengeluarkan teori yang akan memperbaiki orang lain? Maka ketahuilah wahai kaum muslimin, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, kaum muslimin, para pendengar suara radio Quran rahimakumullah, ketahuilah bahwa kebaikan, sumber kebaikan itu ada pada agama kita. Ajaran Islam yang mulia yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar memiliki hikmah yang agung dalam berbagai masalah, termasuk masalah yang penting ini. Rasulullah SAW sangat menekankan pendidikan anak. Dalam nasihat-nasihat beliau menyampaikan khusus yang berhubungan dengan perhatian kepada anak, kemudian perhatian beliau dalam memberikan bimbingan-bimbingan kepada anak kecil sejak sebelum balik, dan banyak masalah dalam Islam yang perinciannya insya Allah sudah sering kita baca hadis-hadisnya dari buku-buku yang menjelaskan masalah ini ataupun ceramah-ceramah yang menerangkan masalah ini. Yang jelas hikmah yang agung ini akan terlihat kalau kita mengamati dengan seksama
beberapa contoh dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan masalah pendidikan anak. Contoh misalnya, mungkin pernah kita baca keterangan ini atau pernah kita dengarkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum hina ata ahlahu qala." Seandainya salah seorang dari kalian, wahai laki-laki, wahai para suami, ketika dia akan, mengumpuli istrinya, berhubungan suami istri, seandainya dia membaca doa, Bismillah ya Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana, dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anugerah yang akan kamu berikan kepada kami, yaitu anak. Doa atau zikir ini saja, apa jaminannya? Kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ إِنْ قَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا. لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan dari hubungan suami istri ini akan lahir, akan muncul benih seorang anak, maka setelah dia lahir, insya Allah, maka anak tersebut insya Allah tidak akan dicelakakan oleh syaitan selama-lamanya. Terlepas dari penafsiran dari para ulama apa arti syaitan tidak akan mencelakakannya, yang jelas kesimpulannya ternyata zikir yang agung ini saja sudah menjadi permulaan yang baik, sudah menjadi landasan yang baik bagi kita nanti untuk memudahkan mendidik anak kita. Bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan syariat, Nabi SAW menjelaskan sunnah yang bermanfaat untuk pendidikan anak sejak anak tersebut bahkan belum terbentuk, baru mulai diproses. Ketika ibu dan bapaknya sedang berhubungan suami istri yang nanti akan timbul bibit anak tersebut. Subhanallah, teori pendidikan mana yang mampu untuk menyaingi kemuliaan dan kesempurnaan syariat Islam ini? Saat ini secanggih apapun teori atau metode pendidikan yang ditawarkan oleh manusia, paling kapan kita bisa menyampaikannya kepada anak? Paling-paling, kalaupun kita bisa terapkan kepada mereka, juga baru lahir tidak mungkin kita langsung terapkan, karena anak ini belum paham. Paling-paling setelah dia memasuki usia tamyiz, bisa membedakan yang baik dan yang buruk sebelum dewasa, sebelum balik, sebelum mencapai usia balik. Itu paling-paling bisa kita terapkan. Kita tanamkan sedikit-sedikit, kita ajarkan. Baik, sebelum itu bagaimana? Waktu anak tersebut baru lahir misalnya, apa yang kita akan lakukan? Kita akan diam? Sementara kita tahu syaitan sudah menunggu sejak awal. Syaitan sudah menunggu untuk menyimpangkan manusia dari awal, karena syaitan itu kita tahu semua, iblis itu ahli dalam menggoda manusia, sangat ahli. Maka dia menanamkan bibit-bibit penyimpangan pada setiap anak manusia itu sejak mereka baru dilahirkan. Makanya dalam hadis kursi yang sahih riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khalaqtu ibadi hunafa, thumma inna syayatina atathum fajtalathum an dinihim." Aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus. Ketika lahir manusia, seandainya tidak digoda, dibiarkan, maka dia akan cenderung kepada kebenaran. Tapi kemudian syaitan mendatangi mereka dan memalingkan mereka dari agamanya. Ini syaitan. Sebelum teori-teori tersebut bisa kita terapkan kepada anak, syaitan telah mendahului kita. Makanya dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW menegaskan isyarat ini dalam sabda beliau SAW, "Siyahul mauludi hina yulad, wa fi riwayatin hina yaqa, ta'natun minasyaitan." Teriakan seorang bayi ketika pertama kali dilahirkan, ketika pertama kali keluar dari rahim ibunya, teriakannya adalah tusukan atau godaan untuk menyesatkan dari syaitan. Nah sekarang bayangkan, baru lahir bayi tersebut, dia belum mengenal dunia, belum mengenal indahnya harta kemewahan dunia, syaitan sudah mencanangkan atau memulai tahapan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana lagi kalau manusia tersebut sudah mengenal nafsu, sudah mengenal dunia, sudah mengenal harta dan seterusnya. Nah kita kedahuluan. Kalau kita bersandar kepada teorinya manusia, kita akan kedahuluan dengan syaitan. Nah dalam masalah-masalah yang gaib seperti ini, cuma syariat Islam yang bisa mengatasi masalah tersebut.
Cuma dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadapi godaan syaitan yang demikian gigihnya berusaha untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang saya sebutkan tadi bahkan telah berusaha untuk membentengi sang anak ini sejak pertama kali diproses dari upaya godaan syaitan. Demikian pula sunnah-sunnah Nabi SAW yang berhubungan dengan kelahiran bayi. Pada hakikatnya ini merupakan penjagaan terhadap bayi tersebut. Ditahnik, diberi makan kunyahan kurma yang dikunyah oleh orang tuanya. Ini kalau kita renungkan manfaatnya adalah untuk penjagaan bagi anak. Yang berhubungan dengan nasikah atau akikah yang kita kenal dengan istilah akikah, meskipun sebagian ulama memakruhkan istilah ini, yang lebih tepat adalah menyembelih sembelihan nasikah atau dzabihah. Ini juga hikmahnya agung sekali, kata Nabi SAW dalam hadis sahih. Kullu gulamin marhunun bi aqiqatihi. Semua bayi yang baru lahir itu tergadaikan atau terhalangi dengan akikahnya. Diterangkan oleh sebagian dari para ulama seperti Imam Ahmad dan yang lainnya, artinya terhalangi di sini terhalangi dari memberi syafaat kepada orang tuanya. Dan ada ulama lain yang menerangkan lebih umum, mahjubun min khairin urida bihi, terhalangi dari kebaikan yang dikehendaki untuknya. Subhanallah, sunnah Nabi SAW begitu agung, membantu kita untuk memudahkan kita untuk mendidik anak tersebut setelah mereka nanti telah paham membedakan mana yang baik dan buruk, termasuk setelah mereka dewasa nanti. Begitu agungnya syariat Islam, tapi kita sendiri yang lalai dan kurang merenungkannya atau menerapkannya dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Maka oleh karena itulah, wahai para kepala keluarga, wahai para ibu-ibu muslimah, ketahuilah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada anak kita untuk berbakti kepada orang tuanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian wahai manusia agar janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah perintahkan ini, Allah juga wajibkan kepada orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Ku anfusakum wa ahlikum nar, ayat yang saya bacakan tadi. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bahkan kata Ibnu Qayyim, yang lebih dahulu nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan tanggung jawabnya adalah orang tua terhadap anaknya. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya sebelum Allah menanyakan kewajiban berbuat baik dari sang anak kepada orang tuanya. Demikian kata beliau dalam kitab Ighathatul Lahfan. Dan termasuk yang menjadikan sebab utama seorang anak akan berbakti kepada orang tuanya adalah pendidikan yang baik dari si orang tua kepada anaknya. Kalau anak itu durhaka, maka kemungkinan besar sebabnya adalah karena dia kurang mendapatkan hal yang baik, sehingga Allah memberikan balasan al-jaza' min jinsil amal, balasan dari jenis perbuatan. Anak durhaka kepada orang tua disebabkan karena terlebih dahulu orang tuanya durhaka, dalam artian tidak mengarahkan anaknya kepada pendidikan yang baik. Maka sekali lagi, ini merupakan satu hal yang perlu kita perhatikan dengan baik. Tentu saja di samping keutamaan tersebut, kita sebagai orang yang muslim wajib, bahkan secara fitrah kita akan berusaha memberikan kebaikan kepada anak kita. Ternyata di balik semua itu ada satu ibadah, satu keutamaan dan kemuliaan yang agung yang kita akan dapatkan dari upaya kita mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Bukan cuma keutamaan yang berupa anak tersebut nanti akan baik kehidupannya, masa depannya, dalam artian baik yang sebenarnya, bukan cuma akan menjadikan mereka insya Allah mudah berbakti kepada kita. Lebih daripada itu, pahala yang agung yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, seperti sabda Nabi SAW, Innar rajula la turfa'u lahu darajatun fil jannati fayaqul anna li hadza qila lahu bistighfari waladika lak. Sungguhnya seseorang ada yang ketika dia masuk ke dalam surga, dia akan mendapati tempatnya itu, kedudukannya itu lebih tinggi dari yang semestinya didapatkannya, ya, dari yang berhak didapatkannya. Maka dia bertanya, bagaimana aku bisa mendapatkan semua ini? Maka dijawab, pada waktu itu dijawab oleh malaikat, oleh Allah, atau dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, atau malaikat yang menjawab mengatakan, itu semua kamu dapatkan dengan sebab banyaknya
permintaan ampun yang diucapkan oleh anakmu untukmu. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat seorang orang tua dengan sebab pendidikan yang baik kepada anaknya, sehingga anaknya tersebut tidak melupakan orang tuanya. Sebagian dari para ulama ada yang menafsirkan hadis ini seperti dibawakan oleh Al-Munawi dalam kitab Al-Faidul Qadir. Ada yang mengartikan, yaitu ketika seorang anak masuk ke dalam sorga dan menempati kedudukan yang tinggi, ketika dia melihat orang tuanya kedudukannya di bawah, maka dia akan meminta kepada Allah agar orang tuanya itu diangkat kedudukannya supaya bisa bersama dengannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan tersebut. Ini merupakan kemuliaan yang agung pada saat-saat kita butuhkan manfaat daripada amal kebaikan kita untuk kemuliaan kita di hari akhirat, hari yang kekal abadi selama-lamanya. Sangat bermanfaat kebaikan-kebaikan yang kita usahakan, di antaranya kebaikan yang utama dalam hal mendidik dan membina anak kita dengan pendidikan yang baik. Kemudian juga hadis yang terkenal yang kita tahu semua dalam hadis Sahih Muslim, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Jika telah meninggal dunia seorang manusia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 arah. Pertama, shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya, yaitu sedekah yang diwakafkan ya. Artinya demikian kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya, yang terus diamalkan. Dan yang terakhir, waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang selalu mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa anak yang soleh, kebaikannya itu, pahala kebaikannya akan terus mengalir kepada orang tuanya tanpa perlu diniatkan, otomatis akan mengalir. Kata para ulama, sebabnya karena anak itu merupakan bagian dari usaha orang tuanya. Berarti dia masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang diusahakannya. Juga masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sanaktubu ma qaddamu wa atharahum, kami akan tulis apa yang mereka telah kerjakan di dunia dan atharahum, bekas-bekas peninggalan mereka, termasuk anak yang soleh. Juga lebih jelas dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbi." Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seorang manusia adalah dari usahanya sendiri, dan sesungguhnya anaknya adalah termasuk bagian dari usahanya. Maka perhatikan hadis yang mulia ini, banyak orang salah paham. Dikira yang sampai cuma doanya. Padahal Nabi tidak mengatakan doa anak yang soleh. Ingat ya, jangan salah paham. Nabi tidak mengatakan doanya anak yang soleh yang akan sampai kepada orang. Tidak. Karena kalau doa itu sampai dari siapa saja kalau Allah menerimanya. Kaum muslimin, kalau dia mendoakan muslim yang lain, diterima. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menerima doa tersebut. Jadi di sini bukan membatasi cuma doa yang sampai, karena Nabi tidak mengatakan doanya anak yang soleh. Tapi yang dikatakan oleh Nabi SAW adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kata-kata mendoakan orang tuanya ini cuma sebagai anjuran saja, motivasi bagi anak untuk selalu mendoakan orang tuanya. Tetapi yang sampai adalah semua amalan dari anak tersebut. Maka ini yang perlu kita perhatikan pada hari kemudian, pada waktu kita setelah meninggal dunia. Tentu yang kita akan harapkan setelah amal perbuatan kita yang mungkin kita masih kurang untuk menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa lagi yang bisa kita harapkan pada waktu itu untuk bisa kita dapatkan kebaikan darinya kalau bukan perbuatan-perbuatan kita yang bekasnya masih ada meskipun setelah kita meninggal dunia. Sedekah yang kita wakafkan, ilmu yang pernah kita ajarkan, termasuk anak yang kita didik sehingga menjadi anak yang soleh, maka kebaikan-kebaikan yang diperbuatnya akan selalu sampai kepada kita. Jadi sekali lagi kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar radio Suara Quran hafizakumullah, keutamaan yang agung dalam Islam yang tidak tiada taranya ini benar-benar kita butuhkan. Di samping kewajiban kita, di samping memang merupakan fitrah manusia sayang kepada anaknya, ternyata agama Islam yang mulia ini mensyariatkan syariatnya dengan imbalan pahala yang agung, yang benar-benar semua ini menggambarkan bagaimana sempurnanya syariat Islam dalam semua segi-segi syariat yang ditetapkannya. Nah, oleh karena itulah
Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kaum muslimin sekalian untuk senantiasa memahami kebaikan-kebaikan dan keindahan-keindahan Islam ini dan benar-benar menerapkannya dalam kehidupan mereka, agar masalah-masalah mereka yang mereka hadapi dalam kehidupan mudah teratasi. Di samping itu mereka akan mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat nanti. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengajian yang kita adakan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua, sekaligus untuk mengingatkan, juga untuk mengoreksi diri kita tentang pentingnya untuk selalu kita kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua sebagai sebab untuk senantiasa disempurnakan kebaikan dalam diri kita. Saya cukupkan dan afwan atas segala kekurangannya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mendengar bagian tadi penjelasan ringkas yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Taslim hafizallahu taala tentang bagaimana Islam memerintahkan kita untuk mendidik anak dan metode yang diajarkan oleh Islam, dan mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang bisa mendidik anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah yang berguna untuk dunia dan akhirat kita. Tentunya kita akan buka pertanyaan di line telepon dan di line SMS. Kita persilakan bagi pendengar yang ingin bertanya bisa menghubunginya di line telepon di 0271804651, di line telepon di 8046051, dan bisa juga di line SMS di 085647575535. Kita ke telepon Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiikum Ustaz. Senang sekali hari ini bisa bertemu walaupun lewat udara gitu ya. Tapi soalnya satu kebaikan. Doa kami semoga Allah senantiasa menambahkan kebaikan, menambahkan ilmu yang banyak bagi Ustaz, dan tentunya nanti bisa mengajarkan kepada kami. Yang perlu Anda sampaikan tentang anak adalah pengirat, bahwa kami istri dan saya itu sudah bertekad untuk masukkan anak ke pondok kan gitu. Hanya kadang-kadang timbul was-was juga. Kalau mungkin datang dari manusia, dari kakak, dari bapak dan sebagainya tentang mereka bilang tentang masa depan anak, nanti masa depan anakmu bagaimana dan sebagainya. Nah, pertanyaan kami, cara menepis was-was seperti ini bagaimana? Dan yang kedua adalah cara menghibur diri ketika anak-anak kami itu jauh dari kami ketika dia di pondok kan, karena terus terang kami selama ini belum pernah berpikir jauh dengan anak kami lah. Itu aja yang bisa Anda sampaikan. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama jazakumullah khairan kepada Bapak tadi yang sangat baik sekali tanggapannya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa memudahkan Bapak dan Ibu keluarga ya untuk selalu mendapatkan kebaikan dalam agama dan dimudahkan selesai urusan-urusannya. Pertama, menepis was-was tadi. Kalau dibicarakan masalah masa depan, perlu kita lihat apa sih artinya masa depan. Masa depan manusia yang sesungguhnya itu adalah masa depan di akhirat nanti. Itulah masa depan yang sebenarnya. Karena itulah hari depan kita yang mesti kita hadapi dan kekal abadi selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akhirat atau hari kiamat itu dengan kata-kata godan dalam Al-Qur'an, artinya besok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya masing-masing jiwa melihat apa yang diusahakannya untuk besok. Hari kiamat itu besok, hari akhir itu besok, dekat terjadinya. Makanya Imam Qatadah, Imam Ahlussunnah dari kalangan tabi'in yang terkenal mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi mengatakan, "Ma zala rabbukum yuqarribu sa'ata hatta ja'alahu qaghadin." Senantiasa Allah menjadikan dekatnya terjadi hari kiamat sampai Dia menjadikannya seperti besok saja. Ini yang pertama. Kemudian perlu kita pahami bahwa mengembalikan semua permasalahan kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada petunjuk Allah dan Rasulnya, itu akibatnya pasti dan pasti adalah kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sewaktu menyebutkan, kita kenal semua ayat yang terkenal, ketika Allah menjelaskan hikmah mengembalikan perselisihan kepada Al-Quran dan Sunnah, Allah mengatakan dzalika khairun
wa ahsanu ta'wila. Sikap itu selalu kembali kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah adalah kebaikan dan ahsanu ta'wila. Akibatnya pun, hasilnya pun nanti adalah yang terbaik bagi manusia. Jadi subhanallah, tidak ada keraguan. Kita mengembalikan kepada zat yang memiliki segala sesuatu, yang di tangannya lah segala kebaikan, yang di tangannya lah segala hidayah dan petunjuk bagi manusia. Maka seharusnya kalau tindakan kita sudah kita ketahui benarnya, tidak perlu ada keraguan dan dibuang was-was tersebut. Kemudian yang berhubungan dengan anjuran tadi, tentu saja menurut petunjuk ulama salaf, sebaik-baik pendidik adalah orang tua sendiri. Kalau kita mampu mendidik, sudah kita coba ternyata manfaatnya besar, maka lebih bagus. Karena bagaimanapun kita dekat kepada mereka, kita awasi, beda dengan pengawasannya orang lain. Meskipun orang lain itu mungkin kita biayai, tapi beda kasih sayangnya. Secara fitrah manusia akan beda. Tidak mungkin dia sama menyikapi anaknya dengan anaknya orang lain. Maka petunjuknya para ulama salaf sudah kita ketahui, mereka ya bisa dikatakan tidak ada yang kita sampai anaknya menginap di tempat lain sampai berhari-hari. Kita tahu mereka berusaha untuk mendidik sendiri. Ini kalau kita mampu, kalau kita bisa mengarahkan mereka, lingkungan juga agar mereka tidak terpengaruh. Tapi kalau tidak kita mampu, ya kita serahkan kepada orang lain, dengan tetap kita mengawasi mereka tentu saja. Adapun yang berhubungan dengan belum tega, maka kita perhatikan ketidaktegaan kita ini dalam hal apa. Apakah kita tidak tega saat ini kemudian untuk saja kita tega melihat anak kita rusak akhlaknya? Bagaimana bukti kasih sayang kita terhadapnya? Jelas ini tidak benar. Jadi kita bisa mengatasi secara tersebut dengan mungkin bersepakat dengan pihak pondok, kita sering menjenguknya meskipun secara sembunyi-sembunyi, sekedar kita lihat dari jauh misalnya, atau yang lainnya, atau dengan cara-cara yang lain. Yang jelas alhamdulillah saya pikir juga tidak akan mungkin pihak pondok itu akan melarang orang tua untuk ketemu dengan anaknya. Kita juga bisa sering-sering menghubunginya, menanyakan keadaannya. Yang jelas tidak mungkin ya tanggung jawab itu kita serahkan kepada orang lain kemudian kita tinggalkan begitu saja. Maka alhamdulillah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa semoga dimudahkan untuk menjalankan kebaikan ini kepada anak bapak dan ibu, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang mampu meneguhkan hati manusia. Ya, berikutnya kita ke telepon yang selanjutnya. Ya. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya mau tanya. Kebetulan kan saya sama suami itu udah cerai dan anak-anak tinggal sama bapaknya. Ya. Sebagai seorang ibu itu kan kadang saya merasa kangen ya sama anak. Setiap harinya itu sebelum bisa kami biasa baca Al-Quran bersama, terus anak-anak setor tasbih setiap hari. Tiba-tiba saya merasa sendiri gitu loh. Apa yang sebaiknya saya lakukan untuk anak-anak, meskipun secara fisik kami berjauhan, tapi insya Allah saya berusaha untuk selalu dekat dengan anak-anak. Saya tetap tinggal di Solo meskipun aslinya saya bukan dari Solo, dengan harapan saya bisa memantau anak-anak, dan memang seminggu sekali saya datang ke sekolahnya. Saya tanya ke ustadzah-ustadzahnya yang di sekolah itu tentang perkembangan anak saya, dan setiap kali saya sering telepon menanyakan tentang ibadahnya, dan setiap kali seminggu sekali saya ajak ke tempat kos saya. Anak-anak itu selalu berusaha memberikan hadiah ke saya dengan membaca Al-Quran, kemudian dia setor tasbih ke saya. Tapi kadang-kadang saya itu merasa takut gitu loh, takut nanti pergaulan anak saya gimana. Meskipun saya berusaha memberikan ke anak itu, carilah teman yang baik dan berusaha untuk menanamkan nilai-nilai Islam itu sejak kecil ya kan. Kebetulan anak saya itu kan 2, kelas 4 sama kelas 1, dan yang kelas 1 itu sudah fasih baca Al-Qurannya. Kelas 4 juga ini sama ustadzanya dipilih lomba olimpiade qiraati. Sebagai seorang ibu, saya hanya bisa berdoa dan senantiasa mengingatkan anak-anak untuk selalu meningkatkan takarufnya kepada Allah. Tapi di sisi yang lain, saya kadang-kadang cemas karena anak-anak itu kadang di rumah itu cuma sendiri kalau bapaknya belum pulang kerja gitu loh. Dan
saya sering menangis ketika sholat malam, gimana nanti tanggung jawab saya di hadapan Allah. Sementara bapaknya itu tak mengizinkan anak-anak itu ikut saya. Sama teman-teman itu sudah berusaha, diusahakan, ya diberi sarana agar saya bisa ketemu sama anak-anak itu paling seminggu sekali gitu. Dan kadang-kadang anak-anak saya bawa ke tempat kos. Saya merasa senang sekali kalau anak-anak itu baca Al-Quran, seperti terus minta diceritakan tentang sahabat-sahabat Nabi. Bahkan kadang saya tidak sayang ya mengeluarkan uang banyak untuk membelikan buku-buku Islam yang mereka minta. Sejauh ini hanya itu yang bisa saya lakukan. Nah, kalau dari tinjauan segi syariat itu gimana gitu loh, sebaiknya saya bersikap, karena jujur aja saya tuh kadang merasa was-was dengan anak-anak, sering cemas bagaimana nanti dengan pendidikan dia kayak gitu. Ya saya minta saran dari Ustaz, sebaiknya saya harus gimana dan apa yang harus saya lakukan demi kebaikan anak-anak. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pertama saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan kepada ibu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan musibah ibu dengan lebih baik lagi ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan, dan kita yakin bahwasanya apa yang Allah takdirkan inilah yang terbaik ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang agung di balik semua itu. Yang jelas insya Allah dengan apa yang ibu mampu lakukan dengan cara seperti tadi itu sudah merupakan satu usaha yang sangat baik sekali, yang semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda kepada ibu dengan usahanya untuk tetap memberikan perhatian kepada anaknya. Alhamdulillah, agama Islam kalau memang suami istri bercerai bukan lagi dikatakan suami atau istrinya, tapi anak tetap anak dan tetap menjadi anak selamanya insya Allah. Maka kebaikan mereka insya Allah akan sampai kepada ibu. Apalagi ibu sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik yang ibu miliki, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u ajral muhsinin, tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan padanya. Maka apa yang ibu lakukan saat ini adalah itu yang terbaik, dan ibu bisa meminta kepada bapaknya mereka untuk dipertemukan dengan yang lebih baik lagi tanpa harus datang ke sekitarnya. Bahkan syariat Islam seharusnya kalau pisah itu asalnya diserahkan kepada pihak perempuan. Kalau mereka sudah masuk usia bisa membedakan, disuruh memilih. Itu semua disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, yang demikian diterangkan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Jadi kalau masih kecil anak tersebut masih butuh disusui sama ibunya, maka ibunya yang mengasuh. Setelah dia besar disuruh memilih. Maka ini harusnya yang ditempuh. Jadi tidak dengan cara dipaksa diambil seperti itu, kecuali kalau misalnya ibu sudah menikah lagi, baru yang lebih berhak adalah bapaknya. Tapi kalau sudah dewasa mereka itu disuruh pilih antara bapak atau ibunya, dan ini pun harusnya diselesaikan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini pihak Departemen Agama sebagai pemerintah kita, waliul amr kita yang akan menyelesaikan masalah ini. Tapi kalau seandainya bisa diminta dengan cara yang baik, dan lebih bagus lagi seandainya Allah Subhanahu wa taala seandainya dengan pertimbangan ibu dan bapak sendiri lebih bagus untuk kembali bersatu. Tentu saja jika kita merasa, bapak dan ibu berdua merasakan bisa menegakkan hukum Allah dengan lebih baik, apalagi anaknya demikian baik dan demikian lucu-lucunya, Masya Allah, ini tentu lebih baik kalau bisa diharapkan untuk bisa kembali. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sewaktu menyebutkan tentang jika timbul permusuhan di antara dua suami istri, wasulhu khair, perdamaian itu lebih baik daripada perpisahan. Maka oleh karena itulah tentu bapak dan ibu lebih tahu tentang yang terbaik dalam masalah ini. Yang jelas untuk pertanyaan ibu tadi, apa yang ibu lakukan Masya Allah sudah yang terbaik, dan justru itulah cara menunaikan kewajiban yang ibu bisa lakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan kebaikan dan pahala untuk ibu, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan anak-anak ibu menjadi anak yang soleh dan bisa mendatangkan manfaat kebaikan untuk ibu di dunia dan di akhirat nanti insyaallah. Yang berikutnya kita akan bacakan di line SMS kami di 085647775535 dari pendengar kita Ustaz yang menanyakan,
Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita tahu bahwasanya tarbiyah anak sangat penting, namun Ustaz, banyak orang awam, terutama orang tua, tidak mengerti padahal anak pasti ikut orang tua. Dan ketika anak dikasih tahu, kebanyakan para orang tua mengatakan tidak ada biaya, padahal banyak sekolah yang gratis. Dan bagaimana mengatasi ini, bagaimana mentarbiyah para salaf kepada anak-anaknya, dan bagaimana juga di pondok-pondok itu yang terjangkau oleh orang yang ekonomi lemah, Ustaz. Bagaimana solusinya pendidikan Islam bagi anak-anak kita, Ustaz? Iya, saja kalau itu berhubungan dengan orang awam, sudah kita ketahui orang awam, ya mereka tidak bisa dijadikan sebagai ukuran dalam hal pendidikan. Tetapi sudah katakan tadi, secara asal harusnya kita yang mengusahakan di lingkungan kita, di keluarga kita, untuk mendidik sendiri anak-anak kita, sehingga mungkin di samping itu lebih sesuai syar'i, lebih dekat dengan petunjuknya para ulama salaf, juga lebih ringan biayanya. Jadi kita usahakan untuk diri kita sendiri, di keluarga kita, atau mungkin bisa kita, biasanya anak-anak itu mungkin dia lebih terpacu kalau ada temannya, maka bisa kita kumpulkan masyarakat di sekitar kita untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka. Justru ini menjadi sebab kita perbaiki anak kita sendiri dan mendapatkan pahala dengan mendidik anak-anak tetangga-tetangga kita misalnya. Kita bisa usahakan seperti itu. Kalau kita dapati pendidikan yang mahal, kita bisa usahakan di kalangan kita sendiri, teman-teman kita sendiri yang dekat, yang mau diajak untuk kita gantian mendidik misalnya. Kan banyak cara yang bisa kita lakukan. Di samping juga orang tua kita mungkin berat untuk berpisah dengan anaknya atau dengan cucunya misalnya, maka kita bisa usahakan cara yang terbaik agar tidak membuat orang tua kita murka, tapi juga terpenuhi kewajiban kita untuk mendidik anak tersebut. Alhamdulillah, seperti yang antum katakan juga, banyak pondok-pondok yang murah yang bisa kita jangkau. Ya kita usahakan memberikan pengertian yang baik kepada orang tua kita. Kalaupun tidak mau, maka dengan cara yang saya katakan tadi, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan antum dan memudahkan untuk bisa menyelenggarakan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak antum, insyaallah. Kita ke SMS berikutnya, Ustaz, dari Rumah Isya yang ada di Sukoharjo, yang menanyakan, Ustaz, bagaimana cara mendidik anak yang kami masih tinggal bersama mertua dan saudara-saudara yang masih awam dan selalu menonton TV? Bagaimana sikap kita, Ustaz? Syukran. Iya, ini tentu saja merupakan kendala besar dan banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, ya. Kendala pengaruh media massa terhadap anak, ya. Kita sudah tahu semua anak itu secara fitrah manusia, anak itu kalau menonton, ya, dan bahkan ini merupakan fitrah manusia, dia akan mengikuti apa yang ditontonnya. Karena kecenderungan fitrah manusia itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talafa wa ma tanakar minha ikhtalaf. Jiwa-jiwa manusia itu adalah seperti junudun mujannadah, selalu berkumpul, selalu senangnya bersama. Maka apa yang saling mengenal atau saling cocok di antaranya, maka dia akan saling dekat. Kalau yang tidak cocok di antaranya, maka akan saling menjauh. Itulah sifat jiwa-jiwa manusia. Dia cenderung suka meniru, ya. Suka meniru, suka mengidolai orang-orang yang dicintainya, makanya suka menyamakan diri dengan orang lain. Maka jika tontonan tersebut, dan ini yang kita ketahui, mayoritas dari tontonan yang ada saat ini adalah buruk, maka akibatnya nanti anak kita akan seperti itu, akan meniru keburukan tersebut, dan ini terbukti di mana-mana. Maka kendalanya, pertama, cara mengatasinya jelas, yang pertama adalah berdoa kepada Allah, karena dialah yang maha mampu untuk menyelesaikan semua masalah kita. Cuma di samping kita berdoa, kita perlu ingat ada sebab dikabulkannya doa, yaitu kebaikan dari diri kita sendiri. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kita kepada Allah agar doa kita mudah untuk diterima. Kemudian lakukan usaha yang nyata. Lakukan usaha yang nyata. Memang berat, masih tinggal sama mertua karena masalah ekonomi kita belum mampu atau yang lainnya, memang berat. Tapi kita usaha. Kita usaha dengan cara yang, di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertobat, kita usaha yang baik, mengusahakan memikirkan masalah ini dengan baik. Mungkin pindah rumah yang mungkin kalau orang tua marah, kita pindah dekat yang tidak begitu jauh dari tempat mereka. Cari yang meskipun sederhana, yang penting layak untuk kita tempati. Minimal yang paling utama agar bisa kita dahulukan pembinaan rohani yang baik bagi anak kita.
usaha-usaha seperti ini kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahinya. Allah itu ingin melihat usaha manusia, dan Allah akan memberikan hidayah dan petunjuk sesuai dengan usaha manusia. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, merekalah orang-orang yang kami akan berikan hidayah untuk bisa menempuh jalan-jalan kami. Jadi kesungguhan manusia itulah yang menentukan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta petunjuk darinya. Kalau kita mau sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan mudahkan petunjuk dan taufiknya kepada kita untuk bisa mencapai kebaikan, insya Allah. Pendengar bahagia, masih bersama kami dalam program kajian khusus bersama Al-Ustaz Abdul Taslim Emma Khawidallahu Ta'ala. Mengenai ingin bertanya, kami persilakan di line telepon kami di 0218046051 dan di SMS di 085647575535. Kita ke telepon yang berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Santo, Kerajinan Purwodadi. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau tanya, ada seorang anak yang tidak mau mengakui ayahnya karena ayah dan ibunya bercerai masalah agama. Ayahnya punya istri masuk agama Kristen, lalu suaminya minta pisah. Terus anaknya tidak mau mengakui ayahnya. Lah, sikap ayahnya itu bagaimana menurut Pak Ustaz? Tolong saya kasih tahu Pak. Ini masalahnya saya sendiri itu. Dan anak waktu itu masih kecil-kecil dan sekarang sudah kuliah dan SMP, sudah tahu semua. Masalahnya kan ikut ibunya. Ya mungkin di sana itu dipengaruhi atau diapain gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada Bapak, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan untuk menyelesaikan masalah Bapak ini dengan sebaik-baiknya. Tentu saja kendala yang dihadapi ini memang kendala yang berat ya. Kita berusaha untuk menjaga agama kita dengan pisah ya. Saya juga yakin Bapak tadi itu ingin menjaga agamanya sehingga pisah dari istrinya yang masuk agama lain ya. Dan ini memang disyariatkan ya, merupakan insya Allah ini menunjukkan, mudah-mudahan menunjukkan kuatnya iman Bapak untuk menjaga diri agar tidak terpengaruh dengan hal-hal yang menyimpangkan dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang resikonya demikian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini sebagai sebab untuk menyempurnakan kebaikan dalam diri Bapak. Yang jelas tentu saja hal ini tidak menjadikan hilangnya tanggung jawab untuk tetap memperhatikan kondisi anak-anak kita. Apa yang Bapak mampu lakukan, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Berusahalah untuk semaksimal mungkin mengadakan pendekatan yang baik dengan mereka, mengirimkan hal-hal yang bermanfaat, buku-buku penjelasan yang baik yang mampu Bapak lakukan. Memang sekarang mungkin sudah sudah ibaratnya mereka terlanjur terpengaruh atau dimasuki dengan pemahaman buruk ya, akibat dari perceraian tersebut, dan mestinya ibunya akan berusaha mempengaruhi mereka. Maka Bapak dengan usaha yang dilakukannya, dengan apa yang mampu dilakukan, tetaplah melakukannya, karena ini dalam rangka untuk melepaskan diri kita dari melepaskan tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menghadapnya, bahwa Bapak sudah berusaha maksimal mungkin untuk mendidik mereka dengan baik, tapi keadaannya mereka telah lebih percaya kepada ibunya, telah dipengaruhi dengan sedemikian kuat oleh ibunya. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan Bapak untuk melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Ya, kita buka lagi satu kesempatan bagi pendengar yang ingin bertanya. Kita bacakan Ustaz dari pendengar kita di line SMS. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana bila ada anak yang merasa durhaka kemudian menyalahkan bapak ibunya dengan mengatakan itu pasti karena bapak ibunya yang tidak benar, padahal bapak ibunya sudah merasa benar dalam tauhidnya Ustaz? Iya, jelas ini tidak benar. Sikap anak seperti ini tidak dibenarkan dalam agama Islam. Bagaimana mungkin dia menyalahkan orang tuanya sementara saat ini dia tahu dia sendiri telah terjerumus dalam kesalahan tersebut. Tidak usah saling menyalahkan. Tidak usah saling menyalahkan. Yang ada saat ini diperbaiki. Kalau kita tahu diri kita salah, segera kita benahi. Ibu juga atau orang tua yang mendengarkan anak ini, dia bersabar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia punya kesalahan. Kemudian anak ini sendiri juga harus menyadari bahwa kenapa dia bisa memastikan yang salah orang tuanya. Jangan-jangan dia sendiri yang salah.
Buktinya juga sekarang banyak orang tua yang sudah berusaha untuk mendidik anaknya juga tetap tidak bisa diajak kepada kebaikan. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam anaknya durhaka, istrinya durhaka. Apakah Nabi Nuh kurang dalam mendakwai dan menasihati mereka? Padahal dia adalah seorang Nabi yang mulia, sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebaiknya yang paling baik tidak saling menyalahkan, tapi segera memperbaiki apa yang ada saat ini. Selama kita masih hidup kan belum terlambat. Bisa kita benahi apa yang ada saat ini. Kita lakukan lagi pendidikan yang baik. Sebagai anak yang kurang diperbaiki, orang tua juga ada yang kurang dibenahi, dan berusahalah sama-sama untuk meraih kebaikan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan orang tua dan anaknya ini untuk rukun kembali dan saling memperbaiki diri untuk mencapai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan berterima atas waktu dan kesempatannya Ustaz. Insyaallah kita lanjutkan kajian pekan bulan depan insyaallah saja. Terus lagi insyaallah. Demikian bahagia akhir dari kajian kita kesempatan pagi hari ini dalam program kajian khusus bersama Al-Ustaz Abdullah Taslim Hafizahullah Ta'ala, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian ini pada bulan depan. Insyaallah beliau akan hadir kembali di Solo, dan Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya dan kita bisa mengambil manfaat ilmu dan amal dari kajian kita ini. Dan kita akhiri majlis kita subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang dosa